Bayangkan hari pertama Anda sebagai CEO. Ruangan penuh dengan tepuk tangan, ucapan selamat mengalir di LinkedIn, dan ada rasa bangga yang luar biasa karena akhirnya Anda sampai di puncak karir setelah bertahun-tahun berkorban. Tapi, begitu pintu kantor tertutup dan Anda duduk sendirian di kursi itu, sebuah realitas baru menghantam. Seperti kata Shakespeare yang dikutip di awal bab ini, gelisahlah kepala yang memakai mahkota. Kita sering berpikir bahwa menjadi CEO hanyalah soal naik jabatan ke level yang lebih besar. Padahal, sumber ini dengan sangat jelas menekankan satu poin penting. Menjadi CEO bukan sekedar pekerjaan yang lebih besar, tapi ini adalah pekerjaan yang benar-benar berbeda. Itulah mengapa transisinya terasa begitu menyakitkan, bahkan bagi mereka yang sudah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun. Mari kita bedah gagasan utama Ty Wiggins di bab pertama ini. Masalah pertama yang akan Anda hadapi adalah keluar dari zona nyaman secara radikal. Anda mungkin sudah sangat ahli di bidang operasional atau regional, tapi begitu menjadi CEO, Anda tiba-tiba menjadi pengambil keputusan akhir. Ramon Laguarta dari PepsiCo menceritakan pengalamannya. Dia sudah puluhan tahun di perusahaan itu, sudah melihat setiap sudut bisnisnya. Tapi saat jadi CEO, dia sadar bahwa dia tidak lagi bisa memberikan bola kepada bosnya untuk lari di mil terakhir. Sekarang, dialah yang harus melakukan final call. Anda harus mengelola dewan direksi, media, dan investor. Hal-hal yang mungkin selama ini hanya Anda lihat dari pinggiran, tapi sekarang Anda ada di pusat badai. Wiggins memberikan perumpamaan yang sangat menarik. Menjadi CEO baru itu seperti mengendarai mobil baru di negara yang asing. Anda memang pengemudi berpengalaman, tapi tiba-tiba semua aturannya terasa berbeda. Jalannya tidak familiar, dan yang paling membuat stres, ada orang-orang di dalam mobil itu yang terus-menerus memperhatikan setiap gerak-gerik Anda, bahkan menilai seberapa cepat atau lambat Anda berjalan, sambil diam-diam berpikir mereka bisa mengemudi lebih baik dari Anda. Lalu, ada satu rahasia umum yang sering kali mengejutkan para pemimpin baru, rasa kesepian. Banyak yang mengira ini hanya mitos, tapi Carol Tomé dari UPS bahkan sampai tertawa saat menceritakannya. Dia baru sadar betapa luar biasa sepinya posisi ini. Dulu, saat di tim eksekutif, Anda punya rekan untuk bertukar pikiran. Sekarang, tim Anda mungkin akan menunggu Anda keluar ruangan hanya agar mereka bisa berdiskusi dengan santai satu sama lain. Wiggins menyebutnya alone in a crowd, sendirian di tengah keramaian. Anda tidak lagi punya rekan setara untuk diajak berdebat secara bebas. Ada hal-hal yang Anda tahu tapi tidak bisa Anda bagikan. Ada perasaan yang Anda rasakan tapi tidak ada tempat untuk mengadu. Jika Anda tidak hati-hati, Anda bisa terjebak dalam spiral isolasi yang justru merusak percaya diri Anda. Dan beban terberatnya adalah the heavy crown. Mark Bitzer dari Whirlpool merasakannya secara fisik. Dia tidak hanya bertanggung jawab atas angka-angka finansial, tapi atas nasib 60.000 karyawan dan keluarga mereka. Keputusan yang Anda buat bukan lagi soal benar atau salah yang sederhana, tapi seringkali adalah memilih pilihan yang paling tidak buruk dari sekian banyak opsi yang buruk. Relevansi ini sangat terasa di dunia kita saat ini. Kita hidup di era di mana pergantian CEO berada di angka tertinggi dan pasar tidak memberikan banyak waktu bagi Anda untuk belajar. Wiggins mencatat bahwa rata-rata masa jabatan CEO menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir. Jika Anda gagal di masa transisi ini, dampaknya bisa masif. Ingat kasus Fiona Hick di Fortescue Metals? Hanya 6 bulan menjabat, pengunduran dirinya langsung menghapus nilai saham sebesar 1,5 miliar dolar. Itulah tekanan nyata yang dihadapi CEO hari ini. Jadi, pesan utama dari bab ini sangat dalam. Jangan kaget jika Anda merasa rentan atau kehilangan kemampuan sesaat. Itu adalah bagian dari proses. Krisis bisa saja kapan saja, bahkan di hari kedua Anda, seperti yang dialami Sanjeev Lamba saat invasi Ukraina pecah, tepat saat dia baru mulai. Kuncinya bukan menghindari tekanan itu, tapi membangun ketahanan untuk menghadapinya. Sebagai penutup bab pembuka ini, Ty Wiggins ingin kita sadar bahwa transisi ini adalah sebuah pendulum. Anda akan terus melakukan penyesuaian agar tidak menabrak dinding jurang yang sempit, sampai akhirnya Anda muncul di langit terbuka, di mana Anda bisa benar-benar menunjukkan performa terbaik Anda. Tapi, bagaimana cara kita mempersiapkan diri agar tidak sekedar bertahan, tapi benar-benar menang sejak awal? Jawabannya ada di bab selanjutnya, tentang bagaimana menyusun rencana yang solid sebelum Anda benar-benar melangkah masuk. Mari kita lanjutkan perjalanan ini ke bab kedua. Di bab sebelumnya,
kita sudah membedah betapa beratnya beban mahkota seorang CEO. Tapi apakah beban itu berarti kegagalan sudah di depan mata? Tentu tidak. Kuncinya ada pada satu kata, persiapan. Vince Lombardi pernah berkata, keinginan untuk menang itu tidak sepenting keinginan untuk bersiap menang. Mari kita mulai dengan kisah Mark Bitzer dari Whirlpool. Bayangkan, 100 hari sebelum dia resmi menjabat, Mark duduk di kursi pesawat dalam berbagai penerbangan jarak jauh. Di sana, dia tidak hanya tidur atau menonton film. Dia menulis sebuah dokumen setebal 30 halaman yang dia beri nama Agenda 8. Angka 8 itu merujuk pada fakta bahwa dia adalah CEO ke-8 dalam 120 tahun sejarah Whirlpool. Mark sadar, ini adalah pekerjaan terakhirnya. Tidak ada promosi lagi setelah ini. Jadi dia harus bermimpi besar. Dokumen itu menjadi utara magnetis baginya. Saat badai datang dan hari-hari terasa buruk, dokumen itulah yang menyaring kebisingan dan membuatnya tetap melangkah ke arah yang benar. Inilah gagasan utama dari sumber yang kita bahas. Transisi CEO yang sukses bukan hasil keberuntungan, melainkan rencana yang forensik. Andre Lacroix dari Intertek bahkan memiliki skrip kepemimpinan dan kalender harian untuk setahun penuh. Kenapa? Karena waktu adalah sumber daya Anda yang paling berharga. Tapi jangan salah sangka, rencana bukan berarti kaku. Ingat kutipan Mike Tyson, semua orang punya rencana sampai mereka dipukul di mulut. Sanjeev Lamba dari Linde merasakannya langsung. Dia sudah menyiapkan rencana 100 hari yang sempurna. Tapi di hari kedua menjabat, Rusia menginvasi Ukraina. Kontrak miliaran dolar harus dibatalkan. Rencana indahnya harus masuk tempat sampah. Pesan penulis sangat jelas. Anda butuh rencana untuk memberi Anda kepercayaan diri dan arah. Tapi Anda juga harus punya kelincahan untuk membuat rencana itu saat dunia berubah drastis. Sekarang, mari kita bicara soal realita di lapangan. Wiggins menekankan bahwa setiap CEO masuk ke situasi yang berbeda-beda. Pertama, ada yang namanya the ghost atau hantu masa lalu. Itu adalah CEO lama yang kursinya sekarang Anda duduki. Apakah dia seorang pahlawan yang dicintai semua orang, ataukah dia seorang penjahat yang meninggalkan kekacauan? Jika Anda mengikuti seorang pahlawan, hati-hati dengan kematian karena perbandingan. Tapi jika dia masih ada di jajaran direksi, Anda harus berani bertanya, bagaimana jika nanti saya harus mengubah kebijakan yang dulu Anda buat? Kedua, soal konteks bisnis. Apakah Anda masuk ke perusahaan yang sedang terbakar atau burning platform? Mark Klaus saat masuk ke Campbell's tidak punya kemewahan untuk observasi selama 90 hari. Dia bilang, jika menunggu 90 hari, bisnis ini mungkin sudah tenggelam 10 kaki lagi. Di sana Anda harus bergerak cepat, menyusutkan medan tempur, dan fokus pada kemenangan kecil yang nyata. Dan terakhir, apakah Anda orang dalam atau orang luar? Menjadi CEO dari luar itu seperti acara TV Storage Wars. Anda menawar unit gudang yang tertutup, hanya bisa mengintip sebentar, lalu setelah membelinya, barulah Anda tahu apa isinya, harta karun atau sampah. Anda bisa bertanya hal-hal bodoh yang tidak bisa ditanyakan orang dalam, tapi Anda juga berisiko menginjak ranmai tanpa sengaja. Di dunia kita yang serba cepat hari ini, persiapan bukan lagi soal formalitas. Ini soal membangun ketahanan mental. Relevansinya sangat kuat. Kita sering merasa bahwa bertindak itu adalah segalanya. Namun sumber ini mengingatkan bahwa keberhasilan ditentukan jauh sebelum peluit pertama dibunyikan. Persiapan yang matang adalah jembatan menuju kepercayaan diri yang tidak tergoyahkan oleh kritik atau krisis mendadak. Jadi, kesimpulan dari bab kedua ini adalah miliki rencana yang solid, pahami siapa hantu di ruangan Anda, dan bersiaplah untuk fleksibel saat rencana itu dihantam kenyataan. Tapi bahkan dengan rencana terbaik pun, ada satu bahaya yang mengintai setiap pemimpin baru, sesuatu yang disebut CEO bubble atau gelembung CEO. Di mana tidak ada lagi orang yang berani berkata jujur kepada Anda. Bagaimana cara memecahkan gelembung itu? Kita akan membedahnya di bab berikutnya.
Pernahkah Anda mendengar pepatah lama di dunia bisnis? Katanya, kalau Anda sudah jadi CEO, Anda bisa menjamin dua hal. Pertama, Anda tidak akan pernah lagi meminum kopi yang dingin. Dan kedua, Anda tidak akan pernah lagi mendengar kebenaran yang seutuhnya. Kedengarannya seperti mimpi bagi banyak orang, bukan? Dilayani dan selalu disetujui. Tapi di bab ketiga ini, Ty Wiggins memperingatkan kita tentang sebuah fenomena yang berbahaya yang ia sebut sebagai CEO bubble atau gelembung CEO. Gelembung ini adalah lapisan tipis yang tidak terlihat namun cukup kuat untuk mengisolasi Anda dari apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dan dari apa yang benar-benar dirasakan oleh orang-orang Anda. Mark Bitzer, CEO Whirlpool, memberikan kutipan yang sangat tajam di awal bab ini. Dia bilang, tidak ada yang memberitahumu kebenaran utuh di ruang rapat. Hanya ada dua lantai yang nyata, lantai pabrik dan lantai perdagangan. Segala sesuatu di antaranya hanyalah PowerPoint. Pesan penulis sangat jelas. Ketika Anda duduk di kursi tertinggi, humor Anda akan terasa lebih lucu dan cerita Anda akan terasa lebih menarik bagi orang lain. Tapi itu bukan karena Anda tiba-tiba menjadi pelawak, melainkan karena gelar Anda yang menuntut orang untuk bersikap seperti itu. Gagasan utama bab ini adalah sebuah paradoks. Anda punya visibilitas atas seluruh bisnis, namun Anda justru menjadi orang yang paling jauh dari garis depan. Semakin banyak lapisan di bawah Anda, semakin banyak filter informasi yang Anda terima. Orang-orang cenderung memfilter informasi karena takut atau sekedar ingin membuat Anda senang. Apa yang disebut Bitzer sebagai la bella figura atau keinginan alami setiap orang untuk terlihat baik di depan atasan. Jadi bagaimana cara memecahkannya? Wiggins menekankan dua hal, menjadi penasaran bukan menjadi benar. Pemimpin yang benar-benar ingin sukses harus memprioritaskan rasa ingin tahu di atas ego. Saat Anda masuk ke peran baru, jangan datang dengan jawaban, datanglah dengan pertanyaan. Lihatlah bagaimana para CEO kelas dunia melakukan ini. Carol Tomé dari UPS meminta tim eksekutifnya untuk benar-benar mengantarkan paket ke rumah-rumah pelanggan. Kenapa? Agar mereka tidak lupa bagaimana rasanya bekerja di garis depan. Laksman Narasimhan dari Starbucks bahkan menghabiskan satu shift setiap bulan di kedai kopi. Dara Khosrowshahi dari Uber bahkan menghabiskan berbulan-bulan selama pandemi menjadi pengemudi Uber dan kurir makanan. Mereka melakukan ini bukan untuk pencitraan, tapi untuk mendapatkan informasi yang tidak terdistorsi oleh slide PowerPoint di kantor pusat. Wiggins mengingatkan kita tentang pentingnya prinsip dua telinga satu mulut. Gunakan telinga Anda lebih banyak, lakukan listening tour, tur mendengarkan, di mana Anda tidak datang untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Namun berhati-hatilah agar sesi mendengarkan ini tidak berubah menjadi interogasi atau inkuisisi Spanyol. Alih-alih bertanya kenapa kamu tidak melakukan X, cobalah bertanya apa saja pilihan yang ada saat itu. Perbedaannya halus, tapi dampaknya luar biasa bagi psikologi karyawan Anda. Kemudian ada musuh dari dalam diri kita sendiri, bias. Kita semua punya bias, dan yang paling berbahaya dalam transisi adalah bias konfirmasi. Kecenderungan kita untuk hanya mencari informasi yang mendukung apa yang sudah kita percayai sebelumnya. Menemukan hal-hal yang sesuai dengan ekspektasi kita, memberikan suntikan dopamin yang menyenangkan. Rasanya seolah-olah kita sangat pintar, dan pilihan dewan direksi untuk memilih kita adalah benar. Tapi hati-hati, itu bisa menjadi jebakan mata buntu. Penulis menyarankan kita untuk selalu bertanya, di mana letak kebenaran dalam informasi ini, atau apa yang harus benar agar asumsi saya ini terbukti tepat. Jangan mencari pembenaran, carilah kenyataan. Relevansi bab ini sangat kuat di dunia kita sekarang yang serba cepat. Di era di mana krisis bisa muncul dalam hitungan jam, seorang CEO tidak boleh terjebak dalam gelembung informasi yang manis. Kita butuh kopi espresso yang pahit tapi nyata, bukan kopi saringan yang sudah hilang saringan karena melewati terlalu banyak lapisan birokrasi. Jadi pesan utama bagi kita semua, baik Anda seorang pemimpin puncak maupun manajer tim, adalah pecahkan gelembung itu sesering mungkin. Tetaplah menjadi murid dari bisnis Anda sendiri. Ingatlah kata Maya Angelou yang dikutip dalam sumber ini, lakukan yang terbaik yang kamu bisa, sampai kamu tahu lebih baik. Lalu saat kamu tahu lebih baik, lakukanlah lebih baik. Sebagai penutup, ingatlah bahwa hubungan Anda dengan orang lain telah berubah selamanya sejak Anda menjabat. Jangan tersinggung jika orang tidak lagi bicara apa adanya kepada Anda. Itu bagian dari pekerjaan. Tugas Anda adalah menciptakan ruang di mana kebenaran boleh masuk tanpa rasa takut. Namun setelah Anda mendapatkan semua informasi itu, tantangan berikutnya muncul. Kapan Anda harus mulai bertindak dan seberapa cepat Anda harus bergerak tanpa merusak bisnis?
Mari kita cari tahu jawabannya di bab selanjutnya tentang bagaimana bertindak dengan penuh pertimbangan atau act discerningly. Pernahkah Anda merasa terburu-buru melakukan sesuatu hanya karena Anda merasa seharusnya sudah melakukan sesuatu? Di dunia bisnis, ada satu angka keramat yang sering menghantui setiap pemimpin baru, 100 hari pertama. Seolah-olah, jika Anda tidak membuat gebrakan besar dalam kurun waktu itu, Anda dianggap gagal atau tidak kompeten. Tapi, di bab keempat ini, Ty Wiggins mengajak kita untuk berhenti sejenak dan menarik napas dalam-dalam. Dia mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat mendasar, namun sulit dijawab. Seberapa cepat sebenarnya kita harus bertindak? Apakah kita harus langsung tancap gas untuk menunjukkan dampak, atau tetap tenang sambil terus mengamati dan belajar? Jawabannya ternyata bukan soal memilih salah satu, melainkan tentang menemukan keseimbangan yang tepat di tengah berbagai paradoks dan tekanan. Wiggins memperkenalkan sebuah filosofi kuno yang sangat relevan, festina lente atau bergegaslah dengan perlahan. Mari kita bedah gagasan utama bab ini. Wiggins berpendapat bahwa fokus obsesif pada 100 hari pertama itu sebenarnya berlebihan. Kenapa? Karena peran CEO jauh lebih kompleks dan memiliki tanggung jawab serta cakupan yang jauh lebih besar daripada jabatan eksekutif lainnya yang pernah Anda pegang. Di 100 hari pertama, Anda sebenarnya masih belajar berjalan. Wiggins memberikan satu aturan emas yang sangat praktis. Jika ada sesuatu yang sedang terbakar, segera perbaiki. Tapi jika sesuatu itu hanya berasap, biarkan dulu sampai Anda punya konteks yang lebih lengkap. Ingat, kurva pembelajaran Anda di awal masa transisi itu sangat curam, seperti sedang minum langsung dari selang pemadam kebakaran yang tekanannya sangat tinggi. Apa yang Anda pahami di minggu kedua akan berlipat ganda di minggu keempat dan terus meningkat di minggu ke-8. Jadi, menunggu 2 minggu ekstra sebelum membuat keputusan besar seringkali menjadi pembeda antara keputusan yang brilian dan kesalahan yang fatal. Nah, agar kita tidak terjebak untuk langsung merebus air seisi samudra, Wiggins menyarankan kita untuk mencari apa yang disebutnya sebagai easy wins atau kemenangan mudah. Sesuatu yang kecil, mendasar, namun memberikan pesan yang kuat bahwa Anda mendengarkan. Anda mungkin tahu serial Ted Lasso. Ted, saat pertama kali melatih tim sepak bola, fokus pada hal yang tampak sepele, memperbaiki tekanan air di pancuran kamar mandi pemain. Kedengarannya lucu, tapi itu adalah pesan yang sangat jelas bahwa dia peduli pada kenyamanan timnya. Di dunia nyata, ada kisah Stephanie Taui, CEO Jetstar. Saat dia baru menjabat, dia melakukan listening tour dan bertemu dengan ribuan stafnya. Masalah utama yang dia temukan bukan soal strategi besar, tapi soal seragam yang sudah 20 tahun tidak berubah dan sangat tidak nyaman. Dengan segera memulai proyek penggantian seragam, dia melakukan tindakan simbolis yang menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin yang mau memperjuangkan kebutuhan karyawannya. Ini adalah cara membangun kepercayaan untuk perubahan yang lebih radikal di masa depan. Ada juga contoh lain tentang seorang CEO yang memindahkan posisi duduk timnya di kantor setelah hanya 3 minggu menjabat. Sebelumnya, tim itu terpisah di 2 gedung berbeda karena ego pribadi dan perencanaan yang buruk yang menghambat kolaborasi. Tindakan sederhana itu menyelesaikan kebisingan negatif bertahun-tahun dan membuktikan bahwa CEO baru ini bisa membereskan masalah yang dianggap terlalu sulit oleh pemimpin sebelumnya. Wiggins juga membahas tentang clearing the decks atau membersihkan deck. Sebagai CEO baru, Anda punya hak istimewa untuk tidak bertanggung jawab penuh atas kegagalan finansial atau masalah warisan dari masa lalu. Ini adalah waktu terbaik untuk membuat keputusan finansial yang pahit namun perlu, seperti melakukan write-off atau menutup lini bisnis yang tidak perform. Lakukan ini lebih awal agar Anda punya slate yang bersih untuk menunjukkan performa asli Anda di tahun fiskal berikutnya. Relevansinya bagi kita sekarang sangat nyata. Kita hidup di dunia yang menuntut hasil instan, tapi kebijaksanaan untuk menahan diri justru menjadi aset yang langka. Bertindak dengan penuh pertimbangan bukan berarti lambat, itu berarti bertindak dengan akurasi yang lebih tinggi. Pesan penutup dari bab ini adalah, jangan biarkan suara-suara di luar sana atau bahkan suara di dalam kepala Anda sendiri memaksa Anda untuk membuat keputusan prematur hanya demi terlihat sibuk. Kemenangan sesungguhnya adalah ketika Anda sudah cukup memahami medan pertempuran sehingga setiap langkah yang Anda ambil adalah langkah yang memenangkan perang, bukan hanya memenangkan perhatian sesaat.
Namun, setelah Anda tahu kapan harus bertindak, tantangan berikutnya adalah bagaimana menyampaikannya kepada dunia. Bagaimana memastikan pesan Anda tidak disalahpahami, terutama saat setiap kata kecil Anda bisa berubah menjadi gedung beton di mata karyawan. Kita akan membedah strategi komunikasi yang tepat di bab kelima, Get the Messaging Right. Ron Williams, mantan CEO Aetna, pernah memberikan peringatan yang sangat puitis namun nyata. Ucapan santai seorang CEO bisa dengan cepat menjadi bangunan beton. Kalimat ini bukan sekedar metafora. Ini adalah peringatan bahwa di kursi CEO, kata-kata Anda bukan lagi sekedar suara. Mereka adalah instruksi, fondasi, dan terkadang beban bagi organisasi Anda. Mari kita mulai perjalanan di bab kelima ini dengan kisah salah satu CEO paling berpengaruh di dunia saat ini, Satya Nadella. Saat dia mengambil alih Microsoft pada tahun 2014, dunia sedang menatapnya dengan penuh skeptisisme. Microsoft saat itu sedang dikepung persaingan ketat dan dianggap kehilangan arah. Apa yang Satya lakukan di hari pertamanya? Dia tidak langsung merombak produk. Dia tidak memecat ribuan orang. Sebaliknya, dia mengirim email sepanjang 1.000 kata kepada 128.000 karyawannya. Email itu sangat rendah hati. Dia tidak menggunakan kata saya, melainkan kita. Dia menceritakan dirinya sebagai seorang kutu buku yang membeli banyak buku tapi tidak semuanya selesai dibaca. Dia memiliki rasa haus akan belajar. Satya mengerti satu hal krusial. Jika Anda tidak menetapkan narasi Anda sendiri sejak awal, maka pasar atau orang lain yang akan menetapkannya untuk Anda. Inilah inti dari pesan Ty Wiggins di bab ini. Banyak CEO baru yang terlalu fokus pada tindakan atau aksi, tapi lupa mengelola pesan di balik tindakan itu. Padahal, keberhasilan transisi Anda sangat bergantung pada komunikasi, bahkan mungkin lebih besar daripada aksi nyata Anda di awal. Pernah mendengar kisah tentang sup mie ayam? Ada seorang CEO yang baru menjabat. Suatu pagi, dia mampir ke kantin kantor dan bertanya, apa sup hari itu? Petugas kantin menjawab, sup mie ayam, Pak. Sang CEO menyahut santai, oh, saya suka sup mie ayam, lalu pergi ke kantornya. 3 bulan kemudian, asistennya masuk ke ruangannya dengan wajah cemas. Pak, tolong ke kantin dan bilang kalau Bapak suka sup jenis lain. Mereka menyajikan sup mie ayam setiap hari sejak Bapak bilang menyukainya, dan sekarang semua orang muak memakannya. Inilah realitas gelembung CEO. Setiap anggukan kecil, setiap gumaman oke, atau komentar santai Anda tentang warna dinding yang bagus akan dianggap sebagai perintah absolut oleh tim yang ingin membuat Anda senang. Wiggins memperingatkan kita, tidak ada lagi yang namanya off the record atau privasi saat Anda sudah memakai mahkota itu. Wiggins juga menyinggung tentang jurang antara niat versus perilaku. Kita sering menilai diri kita sendiri dari niat kita, tapi orang lain menilai kita dari perilaku kita. Contohnya, ada seorang CEO yang membatalkan rapat rutin yang dianggap tidak efektif. Niatnya baik, menghemat waktu staf. Tapi karena dia tidak mengkomunikasikannya dengan jelas, timnya justru marah. Mereka merasa CEO baru ini tidak peduli dan tidak mau mendengarkan cara mereka bekerja. Niat yang murni bisa hancur karena komunikasi yang buruk. Lalu bagaimana cara kita menghadapi ini? Penulis menyarankan satu strategi. Bersiaplah seperti seorang politisi. Jangan pernah merasa Anda hebat dalam berimprovisasi. Banyak CEO baru yang terjebak karena terlalu percaya diri bisa bicara spontan di pertemuan staf, namun akhirnya justru mengatakan hal yang memicu kemarahan karena salah memilih kata. Wiggins menyarankan 3 frasa emas yang harus sering Anda gunakan. Saya tidak tahu, bagaimana saya bisa membantu, dan yang paling cerdas, apa yang belum saya tanyakan tapi seharusnya saya tanyakan. Wiggins juga mengajak kita melihat dilema modern. Haruskah CEO mengambil posisi publik dalam isu sosial atau politik? Carol Tom dari UPS punya pendekatan yang sangat praktis. Saat ada perdebatan tentang undang-undang pemungutan suara di Georgia, dia tidak memihak merah atau biru. Dia bilang, kami berwarna coklat, merujuk pada warna korporat UPS. Dia fokus pada bagaimana mempermudah karyawannya untuk memberikan suara tanpa harus terjebak dalam politik praktis yang bisa merugikan perusahaan.
Pesannya jelas, jika isu itu tidak berkaitan langsung dengan strategi perusahaan, hati-hati sebelum bicara. Jangan seret perusahaan Anda ke dalam opini pribadi Anda. Relevansi bab ini sangat kuat di dunia media sosial saat ini, di mana setiap kesalahan ucap bisa menjadi viral dalam hitungan detik. Menjadi CEO berarti menjadi Chief Repeating Officer. Anda harus mengulang pesan yang sama berkali-kali sampai Anda sendiri bosan mendengarnya, karena saat itulah orang-orang baru mulai benar-benar memahaminya. Namun meski Anda sudah mengatur pesan dengan sempurna, terkadang krisis tetap datang menghantam. Terkadang Anda akan merasa kehilangan percaya diri, merasa lelah, dan ingin menyerah. Wiggins menyebutnya sebagai the crash atau masa kejatuhan. Bagaimana cara menavigasi badai emosional dan mental itu agar Anda tidak tenggelam? Kita akan membahasnya di bab berikutnya tentang Navigating the Crash. Frank Sinatra pernah menyanyikan baris kalimat yang sangat pas untuk bab ini. You're riding high in April, shot down in May. Anda merasa terbang tinggi di bulan April, tapi tertembak jatuh di bulan Mei. Di bab-bab sebelumnya, kita bicara soal rencana, aksi, dan narasi. Semuanya terdengar sangat heroik, bukan? Tapi sekarang, kita masuk ke sisi manusiawi yang paling gelap dan paling jujur dari seorang CEO, masa kejatuhan atau the crash. Mari kita dengarkan kisah Alan Beecham dari Toll Group. 6 bulan menjabat, masa bulan madunya berakhir. Alan merasa gunung yang ia daki tidak kunjung landai, malah semakin curam dan terjal akibat sisa-sisa pandemi yang mengacaukan rantai pasok dunia. Dia mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah strategiku benar? Apakah timku benar? Apakah aku memang sanggup melakukan ini? Jika Anda sedang mendengarkan ini dan merasakan hal yang sama, Wiggins punya pesan penting untuk Anda. Itu normal. Bahkan, itu adalah tanda bahwa Anda adalah pemimpin yang punya kesadaran diri dan rendah hati. Wiggins mencatat bahwa hampir setiap CEO akan mengalami momen di mana mereka merasa jatuh dalam 12 bulan pertama. Satu hari Anda merasa dilahirkan untuk menjadi CEO, besoknya Anda merasa tidak becus sama sekali. Krisis kepercayaan diri ini bisa datang dari mana saja, tekanan finansial, masalah keluarga yang terbengkalai, atau sekedar beban berat karena memegang nasib ribuan orang di tangan Anda. Lalu apa yang membedakan CEO yang berhasil bangkit dengan yang tenggelam? Kuncinya adalah kekuatan refleksi. Banyak pemimpin baru terjebak dalam mode minum dari selang pemadam, terus menelan informasi tanpa henti sampai perut mereka kembung, tapi otak mereka kosong. Wiggins sangat menekankan pentingnya berhenti sejenak setiap minggu. Jangan sampai Anda sampai di bulan keempat dengan ribuan data di tangan, tapi nol pemahaman mendalam. Refleksi bukan sekedar diam, itu adalah proses mencerna pengalaman, menghubungkan pola dan mengkalibrasi ulang ekspektasi Anda terhadap diri sendiri. Ada satu momen yang sangat menyentuh dalam sumber ini. Wiggins sedang mendampingi seorang CEO yang merasa terbebani dengan tanggung jawab atas 120.000 karyawan. Wiggins menatapnya dan berkata, "Bukan, Anda bukan bertanggung jawab atas 120.000 karyawan. Anda bertanggung jawab atas 120.000 keluarga." Kalimat itu membuat sang CEO terdiam lama, tapi itulah yang kemudian membangkitkan energinya kembali dengan mengubah perspektif dari saya harus hebat menjadi saya harus melayani atau servant leadership. Rasa takutnya berubah menjadi tujuan yang mulia. Nah, bicara soal keseimbangan hidup, Wiggins mengutip pidato legendaris Brian Dyson dari Coca-Cola tentang bola kaca dan bola karet. Pekerjaan itu seperti bola karet, kalau Anda menjatuhkannya, ia akan membal balik. Tapi kesehatan, keluarga, dan integritas itu adalah bola kaca. Sekali Anda menjatuhkannya, ia akan retak atau bahkan hancur berkeping-keping. Ironisnya, riset Russell Reynolds menunjukkan bahwa 73% CEO merasa mereka kurang berinvestasi untuk diri mereka sendiri dan 60% merasa kurang waktu untuk keluarga. Pesan Wiggins sangat eksplisit, Anda tidak bisa memimpin organisasi besar jika diri Anda sendiri sedang berantakan. Jangan korbankan bola kaca Anda demi pekerjaan yang bisa digantikan oleh orang lain dalam sekejap jika Anda berhenti besok. Gagasan penting lainnya adalah mainkan posisi Anda. Ingat Magic Johnson? Dia bisa main di 5 posisi basket, tapi dia paling mematikan saat jadi point guard. Begitu juga Anda.
Berhenti mencoba mengerjakan semua hal jika Anda sebagai CEO masih sibuk mengurusi hal-hal operasional yang bisa dikerjakan manajer, Anda sedang membuang waktu paling berharga perusahaan. Fokuslah pada hal yang hanya bisa dilakukan oleh CEO, budaya perusahaan, komunikasi strategis, hubungan dengan dewan direksi, dan visi jangka panjang. Jangan biarkan gravitasi menarik Anda kembali ke zona nyaman sebagai COO atau manajer pelaksana. Anda adalah nahkoda yang harus melihat 10 tahun ke depan, bukan montir yang sibuk memperbaiki mesin saat kapal berlayar. Terakhir, Wiggins mengajak kita belajar dari Thomas Buberl di AXA. Saat harga sahamnya anjlok dan investor menghujatnya, dia tetap teguh. Kenapa? Karena dia percaya pada intuisinya dan nilai-nilai yang ia pegang. Wiggins berpesan, saat dunia terasa berkabut dan Anda tidak tahu harus melangkah kemana, follow your gut. Ikuti hati nurani Anda. Itu adalah kompas terbaik saat kompas digital Anda rusak karena badai. Relevansi bab ini sangat kuat di dunia kita yang serba kompetitif sekarang ini. Kita sering merasa bahwa menunjukkan kerentanan adalah tanda kelemahan. Padahal, Wiggins membuktikan sebaliknya, menerima bahwa Anda tidak sempurna, berani meminta dukungan dan menjaga kesehatan mental adalah fondasi keberhasilan jangka panjang. Jadi, jika saat ini Anda merasa sedang jatuh, tarik nafas. Itu adalah bagian dari proses pendewasaan kepemimpinan Anda. Kalibrasi ulang, fokus pada yang penting, dan ingatlah bola kaca yang Anda pegang. Sekarang, setelah kita tahu cara menstabilkan diri saat badai emosional menyerang, tantangan berikutnya adalah siapa yang akan membantu Anda mendayung kapal ini. Mari kita melangkah ke bagian ketiga buku ini tentang prioritas awal yang paling krusial, membangun tim puncak Anda. Setelah kita membahas bagaimana menstabilkan diri saat menghadapi kejatuhan atau krisis mental di bab sebelumnya, sekarang kita harus melihat ke sekeliling meja kerja kita. Pernahkah Anda mendengar pepatah dari Lao Tse? Beliau berkata bahwa pemimpin terbaik adalah mereka yang paling tertarik untuk dikelilingi oleh orang-orang terbaik dan tercerdas di bidangnya. Mari kita mulai dengan kisah Doug Mack saat ia mengambil alih Fanatics pada 2014. Fanatics saat itu adalah raksasa e-commerce perlengkapan olahraga yang tumbuh sangat cepat. Tapi Doug menemukan kejutan besar. Bukannya menemukan semangat tim yang membara, ia justru menemukan sebuah organisasi yang balkanized atau terpecah-pecah. Orang-orang di dalamnya berbicara satu sama lain seolah-olah mereka berasal dari perusahaan yang berbeda. Tidak ada ikatan, tidak ada kepercayaan. Doug sadar bahwa budaya ini adalah penghalang utama pertumbuhan. Sebagai CEO untuk ketiga kalinya, ia tahu ia harus bergerak cepat. Dalam 90 hari pertama, ia mengganti 3 anggota tim eksekutifnya. Dan dalam 18 bulan, ia telah mengubah 80% dari tim puncaknya. Hasilnya, Fanatics tumbuh 10 kali lipat dalam 10 tahun. Inilah gagasan utama yang ditekankan Ty Wiggins dalam bab ke-7 ini. Penyesalan nomor 1 yang paling sering diucapkan oleh para CEO baru adalah mereka berharap bisa bergerak lebih cepat dalam membenahi tim mereka. Berdasarkan riset Wiggins, sekitar 65% CEO menyesal karena tidak segera membangun tim impian mereka sejak awal. Tapi pertanyaannya, kenapa kita sering menunda? Wiggins membedah alasan-alasan manusiawi di baliknya. Terkadang karena rasa kasihan, kita tahu mereka punya keluarga. Terkadang karena rasa bersalah. Atau yang paling sering, savior complex. Kita merasa ego kita cukup besar untuk bisa memperbaiki kinerja orang yang buruk. Padahal tanggung jawab utama kita adalah organisasi, bukan menyelamatkan individu tersebut. Wiggins memberikan satu pertanyaan emas untuk Anda yang sedang mengevaluasi tim saat ini. Mengetahui apa yang Anda ketahui sekarang tentang pemimpin tersebut, jika mereka melamar lagi hari ini, apakah Anda akan mempekerjakan mereka kembali? Jika jawaban Anda bukan ya yang tegas dan cepat, maka sebenarnya jawabannya adalah tidak. Lalu pemimpin seperti apa yang kita butuhkan di era sekarang? Wiggins memperkenalkan konsep white T-shaped leaders. Kita tidak lagi hanya butuh orang yang ahli secara vertikal di fungsinya saja, seperti orang keuangan yang hanya mengerti angka. Kita butuh pemimpin dengan garis horizontal yang luas,
orang yang punya pemikiran perusahaan atau enterprise thinking, yang paham bagaimana keputusan di departemen mereka berdampak pada seluruh bisnis. Terutama dengan tantangan seperti kecerdasan buatan atau AI dan keberlanjutan atau sustainability, masalah-masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu departemen. Anda butuh orang-orang yang bisa bekerja secara lintas fungsi. Untuk menilai tim Anda, jangan hanya mengandalkan intuisi atau perasaan semata. Wiggins menyarankan penggunaan data psikometrik seperti leadership span. Apakah pemimpin Anda bisa menjadi sangat disruptif sekaligus pragmatis? Apakah mereka berani mengambil risiko, tapi juga waspada sebelum membawa perusahaan masuk ke jurang? Keseimbangan inilah yang menentukan apakah tim Anda siap menghadapi masa depan. Relevansi hal ini sangat nyata di dunia kerja kita hari ini yang serba cepat. Waktu adalah mata uang paling berharga seorang CEO. Jika Anda terjebak dengan tim yang hanya menjadi pengambil perintah, Anda akan kelelahan sendiri. Anda butuh tim yang berani menantang pemikiran Anda dan berkata jujur saat Anda salah. Menutup bab ini, mari kita ingat analogi perahu layar dari Winnie Park, CEO Forever 21. Menjadi CEO bukan lagi soal memimpin dari puncak menara, tapi tentang berada di atas kapal yang sama dengan kru pilihan Anda. Di tengah laut yang lingkungannya tidak bisa diprediksi, semua orang harus bekerja sama, menyesuaikan arah layar, atau bahkan menutup palta saat badai datang. Keindahan menjadi CEO adalah ketika Anda melihat seluruh kru bekerja menuju tujuan yang sama. Namun, memiliki tim yang hebat saja tidak cukup. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana cara memimpin mereka agar tidak hanya menjadi sekumpulan bintang, tapi menjadi sebuah tim bintang yang solid. Bagaimana cara menanamkan mentalitas tim utama agar mereka tidak lagi hanya mementingkan departemennya sendiri? Kita akan membedah rahasia kepemimpinan tim puncak ini di bab ke-8, Leading Your Top Team. Memiliki tim yang berisi orang-orang hebat adalah satu hal, tetapi memastikan mereka bermain dalam satu irama adalah tantangan yang benar-benar berbeda. Di bab sebelumnya, kita sudah membedah cara membangun tim. Sekarang, Ty Wiggins mengajak kita masuk ke ruang rapat untuk belajar bagaimana cara memimpin mereka. Mari kita mulai dengan kisah Carol Tomé saat baru menjabat sebagai CEO UPS di tengah kekacauan pandemi tahun 2020. Sebagai CEO pertama dari luar dalam sejarah 113 tahun perusahaan, Carol tahu ada kecemasan besar di timnya. Alih-alih mengumpulkan mereka di kantor yang kaku, dia mengundang tim eksekutifnya ke rumahnya di Georgia. Di sana, dia melakukan sesuatu yang sangat simbolis. Dia meminta setiap orang menulis perasaan mereka tentang perusahaan. Lalu mereka membakar surat-surat itu bersama dalam sebuah api unggun. Sebuah proses katarsis untuk melepaskan masa lalu dan memulai lembaran baru. Carol tidak datang untuk mengkritik. Dia datang dengan rasa ingin tahu yang besar untuk memahami bagaimana mereka bisa menang bersama sebagai satu tim. Inilah gagasan utama yang ingin ditekankan penulis. Keberhasilan Anda sebagai CEO sangat bergantung pada kemampuan Anda menetapkan aturan main sejak hari pertama. Wiggins menyoroti satu masalah klasik yang sering merusak tim eksekutif, yaitu absennya mentalitas tim utama atau first team mentality. Coba renungkan ini. Jika Anda bertanya pada CFO Anda, siapa tim utama Anda? Kemungkinan besar dia akan menjawab tim keuangan. Padahal, Wiggins menegaskan bahwa bagi seorang eksekutif puncak, tim utama mereka seharusnya adalah rekan-rekan sejawat di meja bundar CEO, bukan departemen yang mereka pimpin di bawah. Jika para pemimpin hanya sibuk membela kepentingan departemennya sendiri, mencari sumber daya untuk timnya sendiri, maka kolaborasi akan mati dan organisasi akan terpecah-pecah dalam silo-silo fungsional. Tugas Anda sebagai CEO adalah menggeser pola pikir ini. Winnie Park dari Forever 21 sering menggunakan analogi kapal layar. Di tengah laut, semua kru harus menyesuaikan layar bersama-sama sesuai kondisi cuaca, bukan hanya sibuk di posisinya masing-masing tanpa peduli arah kapal. Namun, memimpin tim ini juga berarti mengelola dinamika kepribadian yang sangat beragam. Wiggins memperingatkan tentang adanya bias fungsional. Jika Anda berasal dari latar belakang keuangan, Anda mungkin cenderung melihat segala sesuatu lewat angka dan secara tidak sadar mengabaikan aspek pemasaran atau SDM.
Anda harus sadar bahwa bayangan Anda sebagai CEO sangatlah besar. Clark Murphy, mantan CEO Russell Reynolds, menceritakan pengalaman pahit saat dia datang ke sebuah pertemuan tim dalam kondisi sangat lelah dan suasana hati yang buruk karena jet lag. Dia tidak sadar bahwa bad mood-nya membuat seluruh ruangan cemas. Salah satu anggota tim akhirnya menegurnya, "Murph, ada apa? Rapat ini jadi terasa menyedihkan karena energimu." Inilah realitasnya. Jika CEO terlihat marah atau lesu, seluruh organisasi akan berpikir ada sesuatu yang gawat dengan perusahaan. Anda harus menunjukkan konsistensi dalam bersikap karena setiap gerak-gerik Anda adalah pesan bagi tim Anda. Lalu bagaimana dengan pengambilan keputusan? Jangan terjebak dalam mitos konsensus. Wiggins dengan tegas menyatakan bahwa tim eksekutif bukanlah sebuah demokrasi di mana suara terbanyak yang menang. Model yang disarankan adalah diskusikan, debatkan, tapi Anda yang memutuskan. Paula McKenzie dari Pizza Express menggunakan model rapid decision untuk memperjelas siapa yang memegang huruf D, siapa yang memutuskan. Orang-orang bisa saja tidak setuju dengan keputusan Anda, tetapi selama mereka merasa didengarkan dalam proses debat, mereka akan tetap berkomitmen penuh dalam eksekusi. Seperti pepatah yang dikutip Wiggins, setuju untuk tidak setuju, tapi tetap berkomitmen. Dan satu nasihat emas dari Nelson Mandela yang diangkat dalam bab ini adalah, bicaralah paling terakhir. Jika sebagai CEO Anda langsung bicara di awal rapat, Anda sedang mengarahkan saksi. Orang-orang akan cenderung mengikuti opini Anda hanya karena jabatan Anda. Dengan bicara paling terakhir, Anda mengumpulkan semua data, mendengar semua sudut pandang, dan akhirnya bisa membuat keputusan yang jauh lebih akurat. Relevansi ini sangat dekat dengan kehidupan kepemimpinan kita saat ini. Di era yang penuh ketidakpastian, tim Anda tidak butuh CEO yang tahu semua jawaban, tapi mereka butuh CEO yang bisa menciptakan lingkungan di mana jawaban terbaik bisa muncul. Anda harus berhenti menjadi pemain di segala posisi seperti Magic Johnson dalam keadaan darurat, dan mulailah bermain sebagai pelatih yang memastikan setiap pemain bintang Anda berada di posisi terbaik mereka. Sebagai penutup bab ini, ingatlah pesan Mark Bitzer dari Whirlpool, sampaikan aturan mainnya sejak awal. Jika tidak, Anda sedang memainkan permainan di mana tidak ada yang tahu aturannya. Pimpinlah dengan kerendahan hati untuk melayani tim Anda, karena mereka adalah tuas terbesar Anda untuk mencapai kesuksesan. Namun, setelah tim internal Anda solid, ada satu lagi kelompok yang sangat menentukan nasib Anda, yaitu mereka yang menunjuk Anda ke posisi ini. Bagaimana cara menjalin hubungan yang sehat dan produktif dengan Dewan Direksi? Kita akan membedahnya di bab 9, Working with the Board. Ada satu kutipan indah dari Bunda Teresa yang menjadi pembuka bab ini. Anda bisa melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan. Saya bisa melakukan apa yang tidak bisa Anda lakukan. Bersama-sama, kita bisa mencapai hal-hal besar. Kalimat ini terdengar sangat harmonis, tapi bagi seorang CEO baru, bekerja dengan Dewan Direksi seringkali terasa jauh dari kata harmonis, setidaknya di awal masa jabatan. Bayangkan Anda sudah bekerja keras selama puluhan tahun untuk sampai ke puncak, mengira akhirnya Anda menjadi bos yang memegang kendali penuh. Namun tiba-tiba Anda menyadari satu kenyataan pahit. Anda justru memiliki lebih banyak bos daripada sebelumnya. Jika ini adalah peran CEO pertama Anda sedang memasuki wilayah yang benar-benar baru. Ty Wiggins menekankan bahwa transisi bekerja untuk Dewan Direksi adalah salah satu aspek yang paling sering diremehkan oleh para pemimpin baru. Dulu saat Anda masih di jajaran C-suite, interaksi Anda dengan Dewan mungkin hanya sebatas presentasi formal yang sudah dipersiapkan matang, di mana para direktur bersikap lembut kepada Anda sebagai eksekutif tamu. Tapi sekarang, begitu Anda memakai mahkota CEO, dinamika itu berubah total. Mereka tidak lagi menahan diri, dan Anda adalah orang yang bertanggung jawab penuh atas setiap jawaban. Mari kita lihat bagaimana Ramon Laguarta, CEO PepsiCo, menavigasi ini. Meskipun dia sudah puluhan tahun di PepsiCo dan sering terpapar dengan para direktur, dia tidak berasumsi bahwa hubungan lama itu cukup. Apa yang dia lakukan? Dia mengunjungi para direktur secara individu, menghabiskan 1 atau bahkan 2 hari bersama mereka untuk membangun hubungan personal dan menciptakan ruang bagi mereka untuk jujur tentang bisnis tersebut. Inilah gagasan utama pertama yang harus kita garis bawahi.
Jangan melihat dewan direksi sebagai beban yang diperlukan atau necessary evil, tapi lihatlah mereka sebagai aset strategis. Jika rapat dewan Anda terasa sangat kaku, penuh orkestrasi PowerPoint yang membosankan, itu tandanya Anda sedang terjebak dalam pola pikir mengelola dewan daripada bermitra dengan mereka. CEO yang hebat menggunakan dewan sebagai mitra debat atau sparring partner untuk menguji strategi, bukan sekedar memberikan laporan searah. Salah satu aturan emas yang ditekankan Wiggins di bab ini adalah, jika ragu, bagikan informasi. When in doubt, share. Mark Klaus saat mengambil alih Campbell's menyadari bahwa kepercayaan antara manajemen dan dewan sedang hancur. Dia memutuskan untuk benar-benar transparan, membedah hal-hal yang baik, buruk, hingga yang paling jelek sekalipun di depan dewan. Awalnya ini mengejutkan semua orang, tapi itulah satu-satunya cara untuk membuat semua orang berada di perahu yang sama. Lisa McGowan dari Pets at Home bahkan melangkah lebih jauh. Dia mengatakan kepada dewan secara blak-blakan, Anda bisa bertanya apa saja, dan Anda akan mendapatkan kebenaran, meskipun Anda mungkin tidak suka jawabannya. Tapi syaratnya, Anda harus benar-benar membantu dan tidak menanyakan pertanyaan-pertanyaan tidak penting yang hanya membuang waktu. Keberanian untuk menetapkan batasan dan ekspektasi di awal inilah yang menciptakan aliansi konstruktif. Namun hati-hati dengan waktu Anda. Riset Wiggins menunjukkan bahwa rata-rata CEO baru menghabiskan 25% waktu mereka hanya untuk urusan dewan. Ini seringkali jauh lebih banyak dari yang dibayangkan, dan jika Anda tidak waspada, interaksi ini bisa memakan energi yang seharusnya Anda gunakan untuk prioritas awal lainnya. Wiggins juga memperingatkan tentang beberapa kesalahan fatal. Pertama, mencoba mengatur dewan seolah-olah Anda bisa mengendalikan mereka. Ingatlah, dewan memiliki tanggung jawab fidusial kepada pemegang saham. Mereka ada di sana untuk menantang Anda. Kedua, menganggap diamnya dewan sebagai tanda setuju. Diam bisa berarti mereka sedang memberi Anda ruang, tapi bisa juga berarti mereka sedang menyimpan keraguan besar yang siap meledak nanti. Jadi pastikan Anda tahu posisi mereka yang sebenarnya. Relevansi bab ini sangat terasa jika kita bicara soal struktur kepemilikan yang berbeda, seperti private equity atau PE. Paula McKenzie dari Pizza Express bercerita bahwa bekerja untuk PE itu sangat berbeda. Mereka seringkali tidak terlalu peduli pada input atau bagaimana Anda melakukan sesuatu. Mereka hanya peduli pada output dan hasil akhir dalam jangka waktu yang sangat ketat. Ini bisa membuat posisi CEO terasa lebih kesepian karena minimnya dukungan atau feedback seperti di perusahaan publik. Pesan penutup dari Wiggins di bab ini sangat menyentuh sisi kemanusiaan pemimpin. Dewan seringkali khawatir jika CEO baru mereka terlalu sibuk mengeksekusi seperti seorang COO, sampai lupa untuk berpikir tentang masa depan organisasi 5 hingga 10 tahun ke depan. Jangan biarkan jadwal Anda penuh sesak tanpa celah. Sisakan 10 hingga 20% waktu Anda hanya untuk berpikir. Itu adalah sinyal kepada dewan bahwa Anda sudah keluar dari tahap transisi dan benar-benar menjadi pemimpin visioner. Jadi, kunci dari bab 9 ini adalah bangunlah hubungan individu dengan setiap direktur, jalin transparansi total, dan jangan pernah berasumsi bahwa Anda bisa sukses sendirian tanpa dukungan dewan yang solid. Hubungan Anda dengan ketua dewan atau chair adalah hubungan terpenting dalam karier Anda sebagai CEO. Namun setelah Anda berhasil merangkul dewan dan menyelaraskan tim puncak, ada satu raksasa lagi yang harus Anda hadapi, budaya organisasi. Seperti kata pepatah, budaya memakan strategi untuk sarapan. Bagaimana cara Anda mulai membentuk budaya tanpa dihancurkan oleh kebiasaan lama organisasi? Kita akan membedahnya di bab 10, Shaping the Culture. Kita sering mendengar ungkapan terkenal, budaya memakan strategi untuk sarapan. Kalimat ini mungkin terdengar klise, tapi bagi seorang CEO baru, ini adalah realitas yang bisa menentukan hidup atau matinya masa jabatan Anda. Bayangkan Anda masuk ke sebuah perusahaan dengan strategi yang sangat canggih di atas kertas. Namun saat Anda melangkah ke kantor, Anda merasakan ada sesuatu yang macet. Orang-orang bekerja dalam sekat-sekat, tidak ada kepercayaan, dan pesan Anda seolah memantul di dinding. Inilah yang disebut Ty Wiggins sebagai kekuatan budaya organisasi. Sebuah sistem yang sudah ada jauh sebelum Anda datang dan akan tetap ada setelah Anda pergi, kecuali Anda berani membentuknya kembali. Apa sebenarnya budaya itu?
Wiggins mendefinisikannya bukan sebagai poster visi-misi di dinding, melainkan sebagai kumpulan asumsi bersama tentang siapa yang kita pekerjakan, bagaimana kita berperilaku, apa yang kita hargai, dan apa yang kita hukum. Singkatnya, budaya adalah perbedaan antara struktur organisasi di atas kertas dengan cara kerja yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sebagai CEO, Anda adalah masthead atau simbol utama dari budaya tersebut. Wiggins menekankan poin yang sangat penting. Anda akan mendapatkan apa yang Anda biarkan. Jika Anda mendiamkan perilaku buruk, perilaku itu akan menjadi norma baru. Sebaliknya, setiap tindakan kecil Anda akan menjadi sinyal bagi seluruh organisasi tentang apa yang benar-benar penting. Mari kita ambil contoh luar biasa dari Stephanie Tully di Jetstar. Saat dia mengambil alih kursi CEO, maskapai itu sedang berada di titik terendahnya, menjadi bahan tertawaan karena ketidakandalan operasional. Apa yang Stephanie lakukan? Dia tidak hanya duduk di ruang rapat. Dia mulai ikut terbang dengan Jetstar bukan sebagai penumpang VIP, tapi sebagai anggota kru yang aktif. Setelah pesawat mendarat, dia berdiri di pintu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada penumpang, lalu dia ikut merapikan kabin dan melipat sabuk pengaman bersama kru lainnya. Tindakan ini mengirimkan gelombang pesan ke seluruh perusahaan. CEO kita peduli, CEO kita mendengarkan. Stephanie menyebutnya sebagai cara untuk menghidupkan kembali DNA Jetstar, energi dan gairah sebagai penantang yang haus akan perubahan. Dia membuktikan bahwa budaya tidak berubah melalui dokumen kebijakan, tetapi melalui satu percakapan dan satu tindakan nyata pada satu waktu. Namun mengubah budaya itu sulit karena adanya apa yang disebut Wiggins sebagai budaya warisan atau legacy culture. Dia menceritakan eksperimen tentang 5 kera. Dalam eksperimen itu, kera-kera akan saling menyerang jika ada yang mencoba mengambil pisang karena mereka pernah disemprot air dingin sebelumnya. Anehnya, perilaku menyerang ini tetap berlanjut bahkan setelah semua kera lama diganti dengan kera baru yang belum pernah disemprot air. Inilah tantangannya. Norma dan perilaku lama bisa tetap hidup meskipun orang yang memulainya sudah lama pergi. Anda harus membantu orang-orang untuk mempertanyakan mengapa mereka melakukan sesuatu. Ingatlah analogi 5 katak di atas kayu. Jika 4 katak memutuskan untuk melompat, berapa banyak yang tersisa? Jawabannya adalah 5. Kenapa? Karena ada perbedaan besar antara memutuskan untuk melompat dengan benar-benar melompat. Begitu juga dengan karyawan Anda. Semua orang mungkin setuju bahwa perusahaan butuh perubahan, tapi hampir tidak ada orang yang benar-benar ingin berubah. Wiggins mengingatkan agar kita tidak tertipu oleh anggukan kepala di rapat. Seringkali itu berarti, ya, silakan ubah departemen lain, asal jangan ubah cara kerja saya. Wiggins juga menyoroti perbedaan antara melakukan hal yang benar dengan melakukan hal yang benar. Kadang-kadang karyawan melakukan proses yang salah secara kaku hanya karena itulah yang dihargai oleh sistem lama. Tugas Anda adalah memastikan mereka berani melakukan hal yang benar bagi pelanggan, meskipun itu berarti harus mengubah proses yang usang. Mark Klaus dari Campbell's memberikan peta jalan yang sangat solid untuk transformasi ini. Dia memulainya dengan menjajak harapan atau brokering hope. Dia mengingatkan karyawannya betapa hebatnya merek mereka dulu. Lalu dia mencari kemenangan-kemenangan kecil untuk mengubah harapan itu menjadi kepercayaan, lalu menjadi kepercayaan diri, dan akhirnya menjadi rasa memiliki atau ownership. Pada tahap akhir ini, karyawan tidak hanya berharap untuk menang, tapi mereka tidak akan membiarkan perusahaan mereka kalah. Relevansi bab ini sangat kuat di era pasca pandemi, di mana kita bergulat dengan budaya kerja hybrid. Hubungan pekerja dengan perusahaan sedang ditulis ulang. Budaya bukan lagi soal makanan gratis di kantor, tapi soal kepercayaan dan tujuan yang jelas. Wiggins mencatat bahwa rata-rata dibutuhkan 12 bulan bagi seorang CEO baru untuk benar-benar menggeser budaya ke arah yang diinginkan. Jadi jangan terburu-buru, tapi jangan juga berhenti. Tetaplah keluar dari kantor pojok Anda, dengarkan kema dari bawah, dan jadilah perubahan yang Anda ingin lihat. Pesan akhir dari bab ini sangat jelas. Anda bukan sekedar menjalankan strategi, Anda sedang merawat jiwa dari organisasi Anda. Lipatlah sabuk pengaman itu bersama kru Anda, dan lihatlah bagaimana budaya itu mulai bertransformasi menjadi bahan bakar bagi kesuksesan Anda. Sekarang kita sudah menempuh jalan yang panjang melalui strategi, tim, dewan direksi hingga budaya. Kita sampai ke bagian akhir dari perjalanan ini.
Di bab terakhir, kita akan mendengar refleksi jujur dari para CEO kelas dunia tentang satu pertanyaan besar. Jika saya bisa mengulanginya lagi, apa yang akan saya lakukan secara berbeda? Terima kasih. Ada sebuah pepatah yang sangat saya sukai. Pengalaman adalah apa yang kamu dapatkan tepat setelah kamu membutuhkannya. Kalimat ini terasa sangat nyata bagi siapapun yang pernah menduduki kursi CEO. Kita menghabiskan waktu bertahun-tahun bersiap, tapi begitu hari pertama tiba, kita menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar bisa mempersiapkan kita untuk beban mahkota ini. Di bab penutup ini, Ty Wiggins mengajak kita duduk bersama para pemimpin dunia yang telah melewati badai tersebut. Mereka berbagi satu hal yang sangat mahal harganya, penyesalan dan hikmah dari sudut pandang hindsight atau melihat ke belakang. Gagasan utama dari bab ini adalah sebuah pengakuan jujur bahwa transisi CEO bukan sekedar promosi, tapi sebuah transformasi diri yang mendalam. Pesan terkuat yang ditekankan penulis adalah waktu Anda sangat terbatas, dan keputusan yang Anda buat di 18 bulan pertama akan menentukan sisa masa jabatan Anda. Mari kita dengarkan suara dari Mark Klaus, CEO Campbell's. Jika dia bisa mengulanginya, dia berkata dengan tegas, "Saya akan bergerak lebih cepat." Ini adalah penyesalan nomor satu yang paling sering didengar Wiggins. Banyak CEO memberikan terlalu banyak toleransi di awal, padahal mereka seharusnya segera bertindak pada struktur tim dan prioritas strategis. Mark mengingatkan kita, meski Anda hanya yakin 70%, tetaplah melangkah. Kemajuan lebih penting daripada kesempurnaan di tengah situasi sulit. Kemudian ada Mark Bitzer dari Whirlpool yang memberikan perspektif yang sangat menyentuh. Dia mengingatkan setiap pemimpin untuk tidak pernah lupa bahwa mereka ada di sana untuk melayani. Jangan pernah terbiasa dengan kekuasaan, katanya. Jangan biarkan gelar mendefinisikan identitasmu. Dia melihat dirinya bukan sebagai penguasa, tapi sebagai manajer bayaran yang bertanggung jawab atas 60.000 keluarga. Relevansi pesan Bitzer sangat kuat hari ini. Kita hidup di era selebriti CEO, di mana ego bisa dengan mudah melambung tinggi. Namun Bitzer mengingatkan bahwa tindakan kecil kita, seperti mengubah kalender secara mendadak, bisa menciptakan kekacauan bagi ratusan orang di bawah kita yang harus ikut menyesuaikan diri. Kesadaran akan dampak ini adalah ciri pemimpin yang matang. Stephanie Talley dari Jetstar memberikan tips praktis yang luar biasa. Exhaust yourself listening. Buatlah dirimu lelah karena mendengarkan. Dia menekankan pentingnya mencari penasihat eksternal untuk tempat kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan konyol tanpa takut terlihat lemah di depan tim sendiri. Sementara itu, Hans Versberg dari Verizon mengingatkan untuk tidak pernah masuk ke peran ini dengan tangan kosong. Jangan pergi dengan arus atau kamu akan hanyut ke berbagai arah, katanya. Miliki peta jalan, meskipun nanti peta itu akan Anda revisi berkali-kali. Ada juga Carol Tome dari UPS yang bicara soal paradoks. Menjadi CEO berarti berdiri di persimpangan kontradiksi, jangka pendek versus jangka panjang, nilai versus produktivitas. Anda jarang mendapatkan pilihan yang perfect, seringkali Anda hanya memilih opsi yang paling tidak buruk. Di bagian akhir sumber ini, Wiggins memberikan analogi yang sangat membekas dari film Jaws. Saat para pemburu hiu pertama kali melihat besarnya monster yang mereka hadapi, mereka berkata, "We're going to need a bigger boat." Kita butuh kapal yang lebih besar. Begitu juga dalam transisi Anda. Anda mungkin merasa kapal Anda sudah cukup besar saat masih jadi eksekutif senior, tapi peran CEO akan menuntut kapasitas mental, emosional, dan fisik yang jauh lebih besar. Anda butuh dukungan, Anda butuh kesehatan, dan Anda butuh kerendahan hati untuk mengakui bahwa Anda tidak bisa melakukan ini sendirian. Teman-teman, bab ini bukan hanya soal strategi bisnis, ini soal kemanusiaan. Lisa Megawan dari Pets at Home menutupnya dengan indah mengutip Maya Angelou. Orang tidak akan ingat apa yang kamu katakan atau lakukan, tapi mereka tidak akan pernah lupa bagaimana kamu membuat mereka merasa. Di dunia yang serba cepat hari ini, kita sering lupa bahwa kepemimpinan adalah soal kemanusiaan. Baik Anda seorang CEO baru, manajer yang sedang naik, atau pemimpin di lingkungan terkecil sekalipun, hikmah dari para pemimpin dunia ini tetap sama. Miliki rencana, bergeraklah dengan berani, tetaplah rendah hati, dan jagalah orang-orang di kapal Anda. Perjalanan menjadi seorang pemimpin besar memang tidak pernah mudah, tapi seperti yang dikatakan Wiggins di akhir bukunya, kita semua bersorak untuk kesuksesan Anda. Kita sudah sampai di penghujung diskusi kita. Setelah melewati 11 bab tentang strategi, tim, hingga budaya, mungkin ada satu pertanyaan yang tersisa di benak Anda. Apakah saya benar-benar siap untuk semua ini?
Ty Wiggins menutup bukunya dengan sebuah adegan ikonik dari film Jaws. Saat para pemburu hiu pertama kali melihat betapa besarnya monster yang mereka hadapi, sang tokoh utama, Chief Brody, mengatakan kalimat yang sangat terkenal. "We're gonna need a bigger boat." Kita butuh kapal yang lebih besar. Itulah metafora sempurna untuk transisi CEO. Anda mungkin merasa kapal Anda saat ini sudah cukup besar karena Anda telah sukses di posisi eksekutif senior. Anda merasa punya peralatan yang cukup. Tapi, begitu Anda benar-benar berada di kursi CEO, Anda baru sadar bahwa hantaman ombak dan monster yang Anda hadapi menuntut kapasitas mental, emosional, dan fisik yang jauh melampaui apa yang pernah Anda miliki sebelumnya. Penulis ingin menekankan satu kebenaran pahit namun nyata. Menjadi CEO adalah salah satu tantangan tersulit dalam karier siapapun, dan sejujurnya tidak ada yang pernah benar-benar siap 100%. Mengapa? Karena tidak ada kotak pasir atau tempat simulasi untuk menjadi CEO. Anda baru belajar menjadi CEO saat Anda sudah menjadi CEO. Ada beberapa gagasan utama di bagian penutup ini yang sangat krusial untuk Anda bawa pulang. Pertama, tentang privilege dan rasa hormat. Menjadi CEO adalah sebuah kehormatan, bukan hak. Wiggins mengingatkan agar Anda selalu menunjukkan rasa syukur yang tulus karena telah dipilih untuk memimpin. Ingatlah, orang-orang memilih untuk mengikuti Anda setiap hari. Mereka bisa saja pergi kapan saja, jadi hargailah kepercayaan itu. Kedua, bedakan antara jabatan dan identitas. Jabatan CEO hanyalah sebuah kantor atau posisi yang Anda tempati sementara. Sebelum Anda, sudah ada yang duduk di sana, dan setelah Anda, akan ada orang lain lagi. Jangan biarkan gelar itu menelan identitas Anda. Wiggins memperingatkan agar Anda tidak terbuai dengan popularitas baru, undangan konferensi, atau sanjungan orang-orang. Semua itu ditujukan untuk jabatan Anda, bukan selalu untuk Anda sebagai pribadi. Wiggins bercerita tentang seorang CEO baru yang diundang ke perjalanan ski tahunan pemasok besar. CEO itu bertanya pada dirinya sendiri, "Bagaimana saya bisa bicara soal kerja keras di kantor kalau wajah saya belang karena bekas kacamata ski?" Itu adalah contoh kecil betapa mudahnya ego menjerat kita jika kita tidak tetap membumi. Ketiga, dan mungkin yang paling sering terlupakan, ini bukan hanya tentang Anda. Sanjeev Lamba, CEO Linde, memberikan perspektif yang sangat tajam. Kita sering menyebutnya sebagai transisi CEO, padahal menurut Sanjeev itu adalah pemikiran yang egois. Seharusnya kita menyebutnya sebagai transisi organisasi. Jika bagi Anda transisi ini terasa traumatis, bayangkan apa yang dirasakan oleh ribuan karyawan Anda. Mereka merasa stres, cemas, dan bertanya-tanya, apa yang akan terjadi? Apakah semuanya akan berubah? Tugas Anda sebagai CEO adalah meredakan ketakutan itu. Keberhasilan Anda ditentukan oleh seberapa cepat Anda bisa menenangkan kapal organisasi, bukan hanya menenangkan diri Anda sendiri. Relevansi pesan Wiggins di dunia saat ini sangat jelas. Di tengah ketidakpastian global, pemimpin yang sukses bukanlah mereka yang paling pintar atau paling kuat, melainkan mereka yang paling cepat bisa membumi dan menjangkarkan organisasinya. Wiggins berpesan, tetaplah rendah hati, jagalah bola kaca Anda, keluarga, kesehatan, dan integritas, karena itu tidak bisa diganti jika pecah. Dan yang terpenting, jangan pernah merasa harus melakukan ini sendirian. Carilah dukungan, carilah mentor, dan carilah orang yang berani berkata jujur kepada Anda. Ty Wiggins menutup bukunya dengan sebuah doa dan harapan besar untuk Anda. Dia tahu peran ini sangat melelahkan, tapi impak positif yang bisa Anda berikan kepada kehidupan orang-orang yang Anda pimpin adalah hadiah yang tak ternilai. Kami semua di sini bersorak untuk kesuksesan Anda. Selamat memimpin, selamat membawa organisasi Anda ke langit yang lebih cerah. Dan ingatlah, setiap kali badai datang, Anda hanya perlu memastikan kapal Anda cukup besar untuk menampung semua orang di dalamnya. Terima kasih telah menempuh jejak bersama kami. Sukses untuk Anda dan untuk semua orang yang berada dalam perawatan Anda. Terakhir, jika Anda merasa pembahasan bab-bab ini bermanfaat, jangan lupa untuk terus mendukung perjalanan literasi kita. Pastikan Anda like, komen, dan share video ini kepada rekan-rekan pemimpin lainnya. Dan yang terpenting,
klik tombol subscribe di channel Bahasin Buku agar tidak ketinggalan bedah buku berkualitas lainnya yang akan membantu Anda terus tumbuh dan berkembang. Sampai jumpa di bedah buku berikutnya. Teruslah membaca, teruslah memimpin.